tagar tangkap bos hidroquinone jadi trending, netizen minta Henny Sagara diperiksa. Drama mafia skincare yang sedang marak dibicarakan seantero semakin menjadi-jadi. Tagar tangkap bos hidroquinone menjadi trending selama 5 jam lebih di platform X. Bersama tagar tangkap bos hidroquinone, publik meminta aparat penegak hukum untuk mengusut kasus skincare yang mengarah kepada Henny Sagara. Netizen juga meminta Henny Sagara segera diperiksa atas dugaan pabriknya yang memproduksi produk skincare berbahaya. Kekhawatiran publik dalam kasus mafia skincare yang terjadi membuat geram, sehingga dalam tagar tangkap bos hidroquinone, publik meminta untuk memeriksa adanya indikasi aliran dana ke BPOM yang membersihkan nama skincare milik Henny Sagara. Dalam tagar tersebut, publik juga menyuarakan kekecewaan karena Henny Sagara dinilai kebal hukum di balik bukti dan korban yang sudah jelas ada. Pasalnya, meski ada bukti bahwa produk skincare milik Henny Sagara mengandung zat berbahaya, justru dinilai aman oleh pihak-pihak yang berwenang. Artis kondang seperti Nikita Mirzani juga menyampaikan tudingan lain terhadap Henny Sagara, menyebutnya sebagai sosok yang curang dan jahat. Ia mengklaim bahwa Henny Sagara pernah menawarkan padanya produk skincare yang dikenal sebagai krim etiket biru, yang diduga mengandung bahan obat keras. Gimana ini perkembangan mengenai penguasa hidroquinone? Kok gak ada pergerakan sama sekali ya? Kok gak teringkus-ringkus ya? Gimana sih ini konsepnya? Besar kah? Bentar aku mau tarik tunai dulu ya. Sorry biasa dipanggil. Yang udah jelas-jelas mafias besar tapi masih terlepaskan. Miris sekali. Cuman gue gak pernah bicara. Hari ini saatnya gue bicara. Jadi kalau disuruh milih, ya gue milih Kak Fitri lah. Menurut gue guys, dalam menanggapi kasus atau isu-isu viral itu ya sah-sah saja ya kalau kita netizen memilih untuk mendukung pihak A ataupun mendukung pihak B. Manusiawi kok, memiliki preferensi pribadi. Dan ketika seseorang sudah menyatakan keberpihakannya ya tentu tidak bisa lagi disebut sebagai netral. Dan itu bukan sebuah dosa guys. Tapi yang penting kita lihat bukan cuma siapa yang didukung, melainkan apa sih yang melandasi dukungan tersebut. Apakah dukungan itu muncul karena hasil berpikir sendiri, karena data, logika, atau misalnya empati, ataukah justru karena agenda tersembunyi seperti sentimen pribadi, balas dendam, pencitraan, atau yang lebih terang-terangan lagi, dibayar. Nah, disinilah muncul fenomena-fenomena buzzer-buzzer toksik. Mereka tidak pernah mau mengaku buzzer, tapi setiap hari konsisten memposting, membahas, atau komal isu-isu yang sama guys, membela tokoh yang sama, bahkan tiba-tiba bertemu langsung dengan yang dibela, lengkap dengan dokumentasi digital yang seolah-olah sudah lama dekat, padahal sebelumnya tidak pernah terlihat. Dan yang lebih ironis ya guys, mereka kadang bicara lantang tentang hukum, tapi yang dibahas malah urusan pribadi si tersangka, terdakwa, atau orang yang lagi berkasus. Bukannya mencerahkan publik, malah mengaburkan substansi. Ini seperti langit yang tadinya cerah, lalu mendung karena uap opini yang dipanaskan tanpa arah. Akhirnya hujan guys. Hujan bisa baik kalau kita tahu cara mengelolanya, tapi kalau dibiarkan berlebihan bisa jadi banjir guys. Banjir informasi, banjir hoax, banjir simpati buta. Nah, jadi belakangan ini memang gue intens banget ya ngebahas soal buzzer-buzzer toxic. Bukan karena gue pengen ikutan tren, bukan pula karena gue ingin cari sensasi guys, tapi karena memang gue merasa keberadaan mereka ini makin hari makin mempengaruhi. Mempengaruhi apa? Mempengaruhi cara kita melihat sebuah isu, bukan dengan jernih tapi dengan kabut narasi yang seringkali menyesatkan. Gua sadar guys bahwa tidak semua orang yang vokal itu buzzer, dan tidak semua buzzer itu buruk. Tapi ketika suara-suara yang muncul mulai terasa seragam, terlalu cepat membela tanpa logika, atau malah mengalihkan isu dengan menggiring opini yang jauh dari substansi, nah gua merasa perlu berbicara. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk mengingatkan bahwa kebisikan itu bisa menenggelamkan sebuah kebenaran. Ya, jadi kalau kalian ngerasa gua terlalu sering angkat topik ini, ya percayalah guys, ini bukan karena gue benci dengan buzzer-buzzer toksik, tapi karena gue peduli pada kita sebagai masyarakat yang masih berhak mendapatkan informasi yang mencerahkan, bukan yang menyesatkan karena dibumbui oleh kepentingan tertentu. Karena hari ini kalau kita diam saja guys, bukan hanya logika kita yang akan kalah, tapi juga masa depan cara kita berpikir. Diduga Henny Sagara sudah mencairkan dana untuk BPOM hingga BPOM tidak dapat bertindak terhadap pabriknya Henny Sagara. Apakah benar? Apakah benar? Benar sayang ya, karena Henny Sagara melakukan pengurusan NA terhadap produk-produk yang ada di pabriknya. Lantas kalau bukan untuk BPOM, untuk siapakah Henny Sagara harus mencairkan? Apakah untuk DPR? Apakah untuk Bupati? Atau untuk Niki Bull ya? Emang Niki Bull siapa?
BPOM, emang Nicky Bos siapa yang mengeluarkan NA produk? Tidak sayang, karena BPOM adalah yang berwenang ya guys dalam pabriknya Heni Sagara untuk mengeluarkan NA dari produk-produk pabriknya. Jadi alhasil Heni Sagara mencairkan dananya ya guys. Jadi alhasil Heni Sagara mencairkan dananya ya guys. Hari ini cerah guys, matahari bersinar terang, hangat menyentuh kulit. Tapi sinar matahari juga mengajarkan satu hal, terang tidak selalu berarti kebenaran, kadang hanya sekedar kilau yang menutupi bayangan. Seperti itulah buzzer toxic bekerja guys, terlihat bersinar karena aktif tapi tidak selalu membawa terang yang sejati. Seperti yang pernah saya katakan sebelumnya bahwa ciri-ciri buzzer toxic itu mudah dikenali guys. Meski mereka pandai bersembunyi di balik narasi, mereka tidak pernah mau disebut sebagai buzzer. Padahal setiap hari konsisten memposting topik yang sejalan dengan agenda yang mereka dorong. Anehnya lagi nih, mereka biasanya tiba-tiba terlihat dekat dengan tokoh yang mereka bela. Komal bareng, berfoto, bertemu, atau bahkan punya arsip yang sebelumnya tidak pernah ada. Publik pun dibuat percaya bahwa kedekatan mereka itu wajar, padahal jelas tidak organik. Omongannya pun seringkali tidak konsisten guys. Hari ini bela pakai dalih A, besok A-nya dibantah sendiri karena harus menyelamatkan narasi yang B. Ketika ditanya soal substansi, apalagi yang bersifat hukum atau kebijakan, jawabannya seringkali berputar-putar. Karena pada dasarnya mereka bukan sedang mengedukasi, tapi mereka sedang menjaga. Drama dunia skincare makin panas, tagar tangkap bos hidroquinone trending di platform X. Netizen geram setelah podcast Dr. Richard Lee dan Dr. Oki bongkar soal mafia skincare. Salah satu nama yang disebut ialah Heni Sagara, yang diduga kuat terlibat dalam peredaran krim berbahaya etiket biru. Publik ramai-ramai minta aparat hukum turun tangan. Mereka curiga ada aliran dana ke BPOM yang bikin produk Heni Sagara dinyatakan aman, padahal katanya mengandung zat keras kayak hidroquinone. Bahkan artis sekelas Nikita Mirzani ikut bersuara. Ia nyebut Heni sebagai sosok curang dan jahat, dan parahnya lagi, ia pernah ditawari langsung krim etiket biru. Sekarang publik cuma punya satu pertanyaan. Kenapa Heni Sagara belum diperiksa? Bukti ada, korban ada, tapi kok hukum seolah tutup mata? Tangkap bos hidroquinone bukan cuma sekedar tagar. Ini jeritan masyarakat. Jangan biarkan bos hidroquinone terus meracuni masyarakat.